Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Mak Siti Sang Pemandi Jenazah. Cerita yang ditulis oleh Kak Neneng Dewi. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Banyuresmi, Garut, 1990. Malam itu, sekitar pukul 8 malam, Usep, seorang lelaki berusia sekitar 30 tahun, terlihat sedang mendorong gerobak jualannya ke arah jalan pulang. Semua dagangan jagung rebusnya malam ini sudah habis terjual lebih awal, diborong oleh para pemuda yang sedang meronda di pos ronda pusat kota alun-alun, daerah Banyuresmi. Usep sumringah karena itu. Artinya, dia bisa cepat pulang dan membawa uang lumayan. Ina istriku pasti akan senang sekali kalau tahu semua daganganku laku semua malam ini, katanya sumringah dengan senyum tersungging di bibirnya. Usep yang ingin cepat sampai semakin bersemangat mendorong gerobaknya. Kampung tempat Usep dan Ina istrinya tinggal bisa dikatakan saat itu masih minim dengan penerangan jalan. Tidak heran bila Usep juga mengandalkan lampu petroma untuk membantunya jalan, sekaligus membantunya memberi penerangan saat malam sudah menjelang. Ketika melewati jalan yang mulai gelap dan lenggang, di antara pepohonan yang tinggi berjajar di sepanjang pinggir jalan, Usep selalu mendorong gerobak jagung rebusnya lebih kencang, terutama saat melewati sebuah tikungan yang menghubungkan kampungnya dengan kampung tetangga, yang konon akhir-akhir ini dihebohkan oleh teror arwah Mak Siti. Iya, Mak Siti, seorang pemandi jenazah dari kampung tetangga dan berusia 60 tahun yang baru saja meninggal 2 hari yang lalu. Banyak warga di kampung Usep dan kampung tetangganya beraksi kalau mereka sudah jadi korban teror Mak Siti yang arwahnya gentayangan. Meski belum sampai ada jatuh korban yang tewas secara langsung oleh arwah Mak Siti, namun tetap saja membuat warga jadi ketakutan setengah mati. Terutama ketika warga harus melewati daerah yang biasa dilalui sosok arwah Mak Siti di malam hari. Berita ini pun cepat tersebar lewat mulut ke mulut, sampai akhirnya warga di kedua kampung tersebut hampir semuanya tahu perihal teror yang cukup menggemparkan itu. Bulu kuduk Usep tiba-tiba merinding, dan entah kenapa gerobaknya tiba-tiba saja terasa berat ketika melewati jalan yang konon biasanya suka dilalui oleh sosok Mak Siti. Gerobaknya kenapa sih jadi gak mau jalan gini? Sungut Usep sambil terus berusaha mendorong gerobaknya ke depan. Kali ini dia terpaksa memakai tenaga ekstra karena memang gerobaknya terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Padahal kini gerobaknya sudah kosong, tidak lagi diisi dengan tumpukan jagung rebus dagangannya. Nafas Usep sampai ngos-ngosan karena kelelahan mendorong gerobak sekuat tenaga. Lalu Usep yang penasaran pun memeriksa ke bawah gerobak. Siapa tahu ada batu atau benda keras yang mengganjal dan menghalangi laju gerobaknya tersebut. Akan tetapi Usep hanya bisa keheranan karena dia tidak menemukan batu atau benda apapun yang mengganjal di sana. Sampai akhirnya semilir angin dingin pun berembus menerbangkan aroma bau busuk bangkai yang sangat menyengat di indera penciumannya. Tanpa sadar, hidung Usep pun mengendus-endus bau busuk tersebut karena mengira ada bangkai di sekitar tempat itu. Kok tiba-tiba ada bau bangkai sih?
perasaan tadi nggak ada. Gumam Usep bertanya pada dirinya sendiri. Lalu Usep spontan menutup hidungnya dengan tangan kanannya, karena bau busuk itu mengganggu indera penciumannya. Usep pun lalu kembali berdiri dan wajahnya berubah pucat pasi ketika melihat di atas gerobaknya. Rupanya sudah duduk manis sosok Mak Siti yang menyeringai ke arahnya. Usep yang ketakutan tidak bisa menguasai diri dan refleks lari terbirit-birit ke arah yang berlawanan sambil berteriak, Setan! Sosok Mak Siti menatapnya dengan dingin, kemudian menghilang. Namun keesokan harinya, Usep dikabarkan mengalami sakit demam tinggi selama 1 minggu. Ina istrinya sudah membawanya berobat ke dokter, tapi tak kunjung sembuh. Setiap malam Usep selalu teriak-teriak ketakutan sambil menyebut-nyebut nama mendiang Mak Siti dan berulang kali bilang minta maaf. Keluarga Ina akhirnya membawa Usep berobat ke seorang ustadz karena mereka yakin sakit yang dialami Usep bukanlah penyakit medis. Rupanya dugaan mereka benar. Sang ustadz bilang Usep terkena sawan akibat diganggu oleh sosok jin kafir yang menyerupai mendiang Mak Siti. Terungkap rupanya dulu seminggu sebelum Mak Siti meninggal, Usep pernah memarahi Mak Siti karena tidak mau memberi jagung rebus padanya secara cuma-cuma. Saat itu Mak Siti mengaku sangat lapar dan meminta sepotong jagung rebus yang sedang dijajakan Usep. Tapi Mak Siti tidak punya uang, sebab sudah tidak ada lagi warga kampung mereka dan warga kampung tetangga yang mau memakai jasanya sebagai pemandi jenazah. Mak Siti pun jadi tidak punya penghasilan. Sementara Mak Siti selama ini hanya tinggal sendirian dan tidak punya sanak saudara. Suaminya juga sudah lama meninggal. Mak Siti tidak dikaruniai anak. Namun permintaan Mak Siti itu malah ditolak mentah-mentah oleh Usep. Usep bahkan memarahi nenek tua tersebut dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Enak aja minta-minta, beli atuh Mak. Kalau Mak Siti tidak punya uang, ya jangan mau mencicipi jagung rebus saya dong. Saya aja pakai modal Mak beli jagung dan minyak tanah buat merebusnya. Mak malah enak aja tinggal minta gratis. Rugi dong saya. Sungut Usep setengah membentak Mak Siti. Tapi Mak Siti yang sudah tidak tahan menahan rasa lapar yang dirasakannya, tetap mencoba nekat meminta belas kasihan dari Usep. Tolong Nini Jang Usep. Nini tidak minta banyak-banyak. Cukup minta sepotong jagung rebus saja. Nini sudah tidak kuat menahan lapar dari kemarin, Jang. Perut Nini sudah sakit sekali. Hibah Mak Siti seraya meringis selalu memegangi perutnya dengan tangan kirinya yang terlihat sudah dihiasi keriput. Itu bukan urusan saya. Sana pergi. Bentak Usep seraya mengusir Mak Siti agar menjauhi gerobak jualannya. Dia juga mencoba menepis tangan kanan Mak Siti yang hendak memegang tangan kirinya. Usep waktu itu bukan hanya mengusir, tapi sempat mendorong tubuh ringkih Mak Siti yang terlihat lemah hingga sempat terjatuh. Mak Siti merintih memegangi kakinya yang sakit akibat terkilir. Tapi bukannya menolong, Usep malah ngeloyor pergi. Usep bergegas meneruskan langkahnya, jualan jagung rebus, tanpa memperdulikan Mak Siti yang kesusahan untuk berdiri. Kini Usep pun menceritakan kejadian tersebut dengan air mata berlinang. Tanda dia menyesali sikap jahatnya pada mendiang Mak Siti beberapa waktu lalu. Pak Ustadz bilang sebaiknya Usep minta maaf pada mendiang Mak Siti atas sikap jahat yang pernah dia lakukan pada beliau. Karena Usep diteror akibat kesalahannya sendiri, Usep pun janji akan minta maaf. Setelah Usep didoakan dan diruqyah oleh Pak Ustadz, keesokan harinya Usep pun sembuh dari sawan yang sempat dialaminya. Rupanya, Usep bukanlah satu-satunya warga yang diteror oleh Mak Siti. 3 hari sebelumnya, tepat ketika Mak Siti belum lama meninggal, malam harinya 2 orang peronda yang sedang keliling kampung
tanpa sengaja melihat ada seseorang tampak berjalan kontai tidak jauh di depan mereka. Kedua peronda tersebut merasa heran. Kenapa ada perempuan tengah malam jalan sendirian sambil membawa tikar dan gayung dari batok kelapa? Dan, itu siapa ya? Kok ada perempuan jam segini masih berkeliaran di jalan? Tanya Rustam kepada Dandan, rekannya, seraya menunjuk dengan telunjuk tangan kanan. Dadan yang berjalan di samping Rustam langsung mengarahkan senternya ke arah yang ditunjuk Rustam. Iya ya, itu dia bawa apaan ya? Kok kayak bawa tikar sama gayung dari batok kelapa? Dadan balik bertanya sambil agak menyipitkan matanya untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya itu tidak salah. Masa sih? Kali ini Rustam mengambil senter yang dipegang Dadan, lalu menyorot ke depan di mana perempuan yang sedang mereka bicarakan itu sedang berjalan tepat di depan mereka. Iya Den, aneh juga ya, tapi kasihan juga. Jangan-jangan itu salah satu warga yang habis berantem sama suaminya, terus diusir. Rustam malah mengambil kesimpulan sendiri, hingga membuat Dadan menonyor kepalanya. Kamu itu Rus, kalau ngomong suka sembarangan. Mana ada orang diusir cuma bawa tikar sama gayung dari batok kelapa doang. Minimal bawa tas berisi pakaian tuh. Ngaco kamu mah. Protes Dadan sambil geleng-geleng kepala, menentang pendapat Rustam. Rustam hanya garu-garu kepala yang tak gatal sambil menyengir. Dalam hatinya Rustam membenarkan semua ucapan Dadan. Kita samperin aja yuk. Mana tahu dia itu warga yang lagi kesasar atau warga pendatang yang lagi mencari alamat keluarganya, tapi nggak tahu jalan. Kasian, ajak Dadan. Rustam hanya menjawab dengan anggukan, lalu mengikuti langkah Dadan yang sudah lebih dulu berjalan ke depan, menghampiri perempuan yang dimaksud. Bu, punten, ibu mau kemana malam-malam begini? Tanya Dadan dengan sopan ke arah perempuan yang masih asik berjalan pelan, tanpa menoleh sedikit pun itu. Iya bu, ibu mau kemana? Biar saya dan teman saya temani. Tawa Rustam dengan sopan. Perempuan itu langsung menghentikan langkahnya, tepat ketika Rustam menyorotkan senter ke arah badan perempuan itu. Adalah seorang nenek-nenek. Itu terlihat dari rambut panjangnya yang sudah memutih semuanya. Tidak perlu repot-repot. Nini tidak minta apa-apa, Jang. Tidak butuh untuk ditemani kalian juga. Nini hanya minta agar jasad Nini dimandikan dan diurus sebagaimana mestinya. Saut perempuan tua itu yang langsung memalingkan wajahnya dan kini berhadapan dengan wajah Rustam dan Dadan. Wajah Rustam dan Dadan spontan berwajah pucat seperti mayat. Badan mereka pun langsung gemetar ketakutan. Meski mulut keduanya ingin sekali berteriak, tapi tiba-tiba tubuh keduanya seperti dipaku di tempat. Emak Siti? Gumam Dadan dengan ketakutan dan tubuh masih gemetar dengan hebat. Rustam yang berdiri di sampingnya hanya bisa mengangguk pelan mengiyakan. Kedua matanya dipejamkan karena takut melihat wajah sosok Mas Siti yang sangat menakutkan. Wajah sosok Mas Siti begitu kurus, dengan mata cekung menjorok ke dalam, serta lingkaran mata yang hitam membulat, terlihat menyeramkan. Rambut panjangnya yang sudah memutih semua, tampak kaut-kautan, dan riap-riap tertiup hembusan angin malam yang terasa menusuk sampai ke dalam tulang. Belum lagi bau busuk seperti bau bangkai tiba-tiba menyeruak dari dalam tubuh ringkih sosok Mas Siti. Akibatnya Rustam dan Dadan pun harus mati-matian berjuang menahan rasa mual akibat tidak kuat menahan bau busuk tersebut. Dadan spontan menutup mulutnya karena tidak kuat menahan rasa ingin muntah. Perutnya terasa diaduk-aduk dan berputar-putar di dalam oleh sesuatu yang tak terlihat. Sedangkan Rustam masih bisa menahan karena dikalahkan oleh rasa takut yang jauh lebih besar. Sosok Mas Siti perlahan mendekati Rustam dan Dadan. Kali ini tatapannya berubah tajam dan menusuk tepat di manik mata Rustam dan Dadan.
Kenapa kalian tidak mau memandikan jenazah ini? Kenapa kalian percaya begitu saja sama semua berita bohong yang kalian dengar? Kenapa, Jang? Kenapa? Jawab, Jang. Kali ini, sosok Mas Siti membentak, seraya mengacung-acungkan gayung dari batok kelapa yang dipegang tangan kirinya. Nyali kedua pemuda itu pun makin ciut. Bahkan Rustam sampai tidak sadar kencing di celana, saking takutnya. Dadan yang baru ingat untuk membacakan ayat kursi, mencoba menguatkan hatinya untuk membaca dalam hati. Kemudian dia kumpulkan segenap keberanian untuk lari meninggalkan Rustam. Dadan pun segera melaporkan kejadian itu ke Pak RW. Dadan, Pak RW, dan warga menemukan Rustam jatuh pingsan di pinggir jalan dengan celana yang basah dan menebar bau kencing. Terungkap dulu Rustam dan Dadan rupanya pernah ikut serta menggeledah paksa rumah Mak Siti ketika warga mencari cincin milik mendiang Bu Nuni yang jenazahnya sempat dimandikan oleh Mak Siti sehari sebelumnya. Tersiar kabar kalau Mak Siti lah yang sudah diam-diam mengambil cincin tersebut ketika memandikan jasad Bu Nuni. Meskipun saat itu Mak Siti menolak semua tuduhan, sayangnya warga tidak ada yang mempercayai ucapan wanita setengah baya tersebut. Bahkan Rustam dan Dadan ikut mengacak-acak lemari butut milik Mak Siti, tempat beliau menyimpan pakaiannya, hingga semua pakaiannya jadi berhamburan ke lantai rumah Mak Siti yang masih beralaskan tanah tersebut. Mungkin sosok Mak Siti sekarang merasa tidak terima, makanya meneror keduanya. Untunglah setelah Dadan dan Rustam diruqyah oleh Pak Ustadz, keduanya pun sembuh setelah sempat mengalami demam tinggi selama 3 hari. Keesokan harinya kejadian teror yang sama pun terulang lagi. Kali ini menimpa Tarman. Malam itu Tarman pulang kerja kemalaman sebab habis lembur di kantornya. Tarman sendirian melewati jalan itu dengan naik sepeda motor. Tarman semakin merapatkan jaketnya ketika angin dingin musim kemarau mulai berembus kencang menerpa tubuhnya. Kenapa malam ini suasananya beda sekali dengan malam-malam sebelumnya ya? Keluh Tarman. Iya, pemuda berusia 23 tahun tersebut tiba-tiba saja merasa tidak nyaman dengan suasana di sekitarnya karena bulu kuduknya mendadak merinding. Dari kejauhan Tarman tidak sengaja melihat sosok Mak Siti yang berjalan sendirian dengan ciri khasnya membawa tikar kecil dan gayung dari batok kelapa. Ketika itu sosok Mak Siti akan menyeberang jalan dengan sepeda motor Tarman yang melaju kencang sempat hampir menabraknya. Tarman sempat menghentikan motornya sambil membaca istighfar. Akan tetapi dia begitu ketakutan ketika melihat sosok Mak Siti yang menakutkan kini berdiri tidak jauh darinya. Tiba-tiba suara serak dari sosok Mak Siti terdengar. Kenapa kamu percaya berita bohong? Kalau Nini suka mengambil perhiasan jenazah yang Nini mandikan. Itu tidak benar, Jang Tarman. Nini bukan pencuri. Bukan Nini yang sudah mencuri cincin Bu Nuni ibumu. Tanda sosok Mak Siti sambil menatap lekat ke arah Tarman yang kini tertunduk. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu, saat Bu Nuni meninggal, Tarman memakai jasa Mak Siti untuk memandikan jasad sang ibu. Tarman yang sibuk mengurus segala urusan jenazah, pemakaman, tahlilan, dan baru menyadari kalau cincin pernikahan yang selalu dipakai oleh ibunya tidak ada. Selama ini cincin pernikahan tersebut tidak pernah lepas dari jari manis sang ibu, karena katanya satu-satunya peninggalan berharga dari mendiang suaminya atau ayah Tarman. Tarman pun mencari-cari cincin pernikahan tersebut ke dalam kamar ibunya, bahkan sempat menanyakan kepada para tetangga yang mengurus jasad ibunya. Tapi mereka semua mengaku tidak melihat Bu Nuni memakai cincin saat hendak dikafani. Tiba-tiba Bu Lela, salah seorang tetangganya, bilang kalau dia melihat Mak Siti yang mengambil cincin tersebut karena dialah yang sudah memandikan jasad Bu Nuni. Tarman yang kesal langsung menginterogasi Mak Siti. Mak Siti tentu saja menolak semua tuduhan, tapi Bu Lela yang dihadirkan sebagai saksi mata oleh Tarman dan Pak RW bersikeras melihat sendiri Mak Siti mencopot cincin yang ada di jari manis mendiang jasad Bu Nuni.
Habis Mak Siti mencopot cincin dari jari manis jenazah Bu Nuni, langsung dia masukkan ke dalam saku bajunya. Kata Bu Lela mencoba meyakinkan Tarman, Pak RW, dan warga yang saat itu beramai-ramai mendatangi rumah Mak Siti. Mak Siti langsung beristighfar. Baginya tuduhan yang ditunjukkan Bu Lela kepadanya sungguh keji. Apalagi selama ini dia sudah mengajarkan semua tata cara memandikan jasad sesuai syariat Islam kepada Bu Lela yang dianggapnya sebagai muridnya sendiri. Semua itu gratis karena Mak Siti tidak pernah menuntut bayaran atas semua ilmu yang sudah dia berikan pada Bu Lela. Astagfirullahaladzim Bu Lela. Kenapa kamu keterlaluan menuduh Nini? Apa salah Nini sama kamu? Saut Mak Siti dengan suara bergetar menahan tangis yang tak tertahan. Saya kan hanya menyampaikan apa yang saya lihat saja, Mak. Kok dibilang menuduh sih? Protes Bu Lela dengan pandangan tidak suka ke arah Mak Siti. Tapi Nini benar-benar tidak tahu Jang Tarman soal cincin Bu Nuni. Waktu Nini hendak memandikan jasad Bu Nuni, cincinnya masih Nini lihat terpasang di jari manisnya. Tapi waktu Nini mau ambil gayung batok kelapa yang ketinggalan di rumah, tahu-taunya cincinnya sudah tidak ada. Mak Siti mencoba membela diri. Lagi-lagi Bu Lela langsung mematahkan pembelaan dari Mak Siti. Gini aja, kalau memang Mak Siti tidak bersalah, kenapa mesti takut? Lebih baik Jang Tarman, Pak RW, dan warga di sini geledah saja rumah Mak Siti. Biar dapat bukti benar tidaknya Mak Siti mencuri cincin jenazah Bu Nuni. Usul Bu Lela, tapi pandangan matanya menyeratkan rasa sinis ke arah Mak Siti yang masih terlihat bingung bercampur ketakutan melihat kedatangan warga ke rumahnya. Tentu saja usulan Bu Lela ini disambut baik oleh warga. Singkat cerita, mereka pun menggeledah rumah Mak Siti yang lebih tepat disebut gubuk reot tersebut. Mak Siti hanya bisa menangis melihat rumahnya yang sangat sederhana itu diacak-acak. Pakaiannya yang ada dalam lemari dikeluarkan semua dan jadi berserakan di lantai. Sampai akhirnya seorang warga memeriksa tikar kecil tempat Mak Siti biasa istirahat. Saat menyibak tikar tersebut, di bawahnya dia temukan sebuah cincin emas. Jang Tarman, apa ini cincin pernikahan Bu Nuni yang hilang itu? Tanya warga bernama Pak Dayat tersebut, seraya memanggil Tarman yang sedang sibuk mengubek-ubek kursi butut di ruang tamu. Tarman pun langsung menghampiri Pak Dayat yang masih memegangi cincin yang barusan dia temukan di bawah tikar. Raut wajahnya berubah semeringah. Iya itu, yang ada hiasan batu akik pancawarna khas Garut. Jawab Tarman sambil langsung mengambil cincin itu dari tangan Pak Dayat yang tadi menemukan. Sebaliknya, wajah Mak Siti pun langsung berubah pias. Dia berkali-kali menggeleng-gelengkan kepalanya, seakan tidak percaya dengan pemandangan yang saat ini ada di hadapannya. Kenapa cincin Bu Nuni bisa ada di sana? Kata Mak Siti bingung. Tarman yang merasa kesal karena menganggap Mak Siti sudah mencuri cincin pernikahan ibunya dan juga berbohong kepada warga, spontan memarahi Mak Siti sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah tuanya yang sudah dihiasi banyak keriput tersebut. Saya tidak menyangka Mak serendah ini. Padahal ibu saya semasa hidupnya sudah menganggap Mak Siti seperti ibu kandungnya sendiri. Tapi Mak Siti malah lancang mencuri benda yang paling disayangi mendiang ibu saya. Keterlaluan, maki Tarman. Tapi demi Allah, Nini juga tidak tahu kenapa cincin itu bisa ada di sana, Jang Tarman. Percaya sama Nini. Nini memang miskin, tapi Nini teh pantang mengambil hak yang bukan hak Nini. Kata Mak Siti kali ini berbicara dengan air mata yang mulai berlinang membasahi wajahnya. Tarman tercenung sejenak. Untuk beberapa saat suasana pun berubah menjadi hening. Akan tetapi tiba-tiba saja suara Bu Lela terdengar lantang memecah kesunyian yang sempat menyergap beberapa saat yang lalu. Kamu itu jangan terpengaruh oleh air mata buaya nenek pencuri itu, Tarman. Coba saja kamu pikir, memangnya cincin ini bisa jalan sendiri dari rumah kamu menuju ke rumah Mak Siti? Ejek Bu Lela dengan kata-kata yang mengandung hasutan. Warga yang berada di sana pun refleks menyoraki Mak Siti
Bahkan sebagian ada juga yang ikut memaki-maki nenek tua yang tinggal sebatang kara itu dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Setelah Pak RW menenangkan warga, akhirnya mereka langsung bubar, meninggalkan rumah sederhana milik Mak Siti tersebut. Sejak saat itulah Tarman pun jadi kesal pada Mak Siti. Tadinya Bu Lela minta Tarman untuk melaporkan Mak Siti ke pihak yang berwajib. Namun dengan pertimbangan rasa kemanusiaan, Tarman lebih memilih jalan damai dan tidak mau memperpanjang urusan ini. Tapi sikap Tarman yang biasanya ramah dan sopan, kini jadi berubah drastis ke Mak Siti. Bahkan ketika mereka tidak sengaja bersua di jalan pun, Tarman terlihat ogah untuk menyapanya. Tarman malah selalu membuang muka, bahkan pernah sengaja meludah ketika melewati rumah Mak Siti. Ketika kebetulan Mak Siti sedang menyapu teras. Mak Siti saat itu hanya bisa mengurut dada. Hatinya begitu sedih dan juga sakit. Nama baiknya yang selama ini terjaga dengan baik, kini mulai tercemar. Mak Siti merasa seperti ada orang yang sengaja mau menjatuhkan namanya. Namun Mak Siti tidak tahu siapa gerangan orang yang sudah setega itu pada Mak Siti. Akhirnya, semua rasa sakit hati dan air mata Mak Siti pun hanya bertumpah di atas sajadah lusuhnya, di mana nenek tua itu selalu mengadu kepada Tuhannya di sepertiga malam. Kembali ke Tarman yang tadi bertemu dengan sosok arwah Mak Siti. Kini Tarman hanya terdiam sejenak, mengingat peristiwa yang terjadi 2 bulan yang lalu. Dan kini, sosok Mak Siti yang tidak terima atas semua tuduhan yang menimpanya itu, kembali menatapnya dengan tatapan yang sungguh menyeramkan. Maafkan saya, Mak," kata Tarman dengan suara tercekat. "Sudah terlambat, Jang Tarman," saut sosok Mak Siti dingin. Tarman tidak bisa lagi berkata-kata karena terintimidasi oleh rasa takutnya sendiri. Di depannya kini bukanlah manusia biasa, akan tetapi sosok arwah gentayangan yang ingin menuntut balas. Tarman bahkan bisa merasakan aura rasa sakit hati bercampur dendam yang terpancar dari tatapan mata sosok Mak Siti. Tarman sambil setengah ketakutan memutuskan untuk segera menyalakan sepeda motornya lagi. Tapi mendadak mesin motornya malah mati. Padahal Tarman ingat betul, bensinnya baru saja dia isi penuh. Jadi mustahil bila motornya tidak menyala. Akhirnya dia putuskan untuk berlari. Iya, Tarman berlari sekencang yang dia bisa, berharap akan bertemu warga di jalan yang mungkin bisa menolongnya. Namun di luar dugaan sosok Mak Siti rupanya sangat cepat menyusulnya. Sampai akhirnya Tarman yang tidak melihat ke arah jalan tiba-tiba tertabrak oleh sebuah truk bermuatan kayu gelondongan yang melaju sangat kencang. Tubuh kurusnya langsung terembas ke jalan dengan kepala pecah dan kedua kakinya patah tertimpa kayu gelondongan yang jatuh dari atas truk. Sosok Mak Siti hanya menatapnya nanar. Lalu Mak Siti pun memandikan jenazahnya di tengah jalan. Keesokan harinya warga pun heboh dengan penemuan jasad Tarman dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Namun rupanya Tarman bukanlah satu-satunya korban keganasan dendam arwah Mak Siti. Belum lama ini Bu Juju juga mengalami nasib naas yang serupa, meskipun dengan cara yang berbeda. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu, kakak Ibu Juju yang bernama Ibu Saro meninggal. Ibu Saro yang terkenal sebagai rentenir dan meminjamkan uang pada warga dengan bunga yang tinggi, meninggal tersambar petir saat melewati sawah untuk menagih hutang seorang warga yang sedang membajak sawahnya. Saat itu bertepatan hujan turun cukup deras. Tiba-tiba petir menyambar Ibu Saro hingga sekujur tubuhnya melepuh dan juga gosong. Bu Saro hanya tinggal berdua dengan Pak Dede suaminya. Sedangkan Rukmi, anaknya, tinggal di luar kota Garut ikut dengan suaminya. Rukmi berpesan agar Pak Dede tidak perlu menunggunya. Rukmi berkilah, kasihan jenazah ibunya bila terlalu lama menunggu, karena dia baru bisa sampai di kampung besok pagi. Saat itu Mak Siti lah yang minta untuk memandikan jasad Bu Saro. Mak Siti pun seperti biasa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Namun sehari setelah Bu Saro dimakamkan, santer tersebar berita tentang jasad Bu Saro yang susah dimandikan
hingga menebar bau busuk seperti bau kotoran. Bahkan air bersih yang mau dipakai untuk memandikan jenazah berubah berbau dan warnanya hitam pekat seperti air comberan. Kabar itu pun juga sampai ke telinga Bu Cucu. Bu Cucu tanya ke warga siapa yang sudah tega menyebarkan kabar tersebut. Warga yang ditanya tidak ada yang tahu siapa yang duluan mengembuskan kabar tak sedap tentang jenazah Bu Saro tersebut. Sampai akhirnya Bu Lela menghampiri Bu Cucu sambil berbisik-bisik. Bu Cucu teh tidak perlu menanyai warga satu persatu siapa yang duluan menyebarkan kabar ini. Yang pasti tahu lebih banyak tentang kondisi jenazah sudah pasti yang memandikan jasad Bu Saro. Iya kan? Kata Bu Lela tanpa menyebutkan nama. Tapi sorot matanya menyeratkan penuh arti. Bu Cucu manggut-manggut. Iya juga ya Bu Lela. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana ya? Saut Bu Cucu langsung tepok jidat, seperti menyadari kebodohannya. Tanpa pikir panjang, Bu Cucu langsung mendatangi rumah Mak Siti. Saat itu Mak Siti sedang istirahat karena kecapean. Usianya yang sudah lebih dari setengah abad memang membuatnya rentan untuk cepat merasa kelelahan. Namun Mak Siti tetap menjalankan profesinya secara profesional sebagai pemandi jenazah. Belum lama Mak Siti memejamkan mata, tiba-tiba terdengar gedoran dari balik pintu rumahnya yang sudah reot tersebut. Disusul suara teriakan Bu Cucu yang memanggil-manggil nama Mak Siti dengan penuh amarah. Mak Siti, keluar Mak. Saya ada perhitungan sama Mak, teriak Bu Cucu. Wajahnya yang cantik terlihat menyeratkan kemarahan yang terpendam. Tok tok tok. Kini suara gedoran itu makin nyaring terdengar karena Mak Siti tidak kunjung membuka pintu. Mak Siti spontan membuka matanya dan perlahan bangkit. Sejak kemarin Mak Siti merasa tidak enak badan. Tubuhnya juga terasa sangat lemah sebab sudah 2 hari tidak makan. Di rumahnya juga sudah tidak ada lagi persediaan makanan. Mak Siti hanya minum air putih saja untuk mengganjal perutnya yang lapar. Sebentar, jawab Mak Siti dengan suara yang lemah sambil melangkah pelan menuju pintu depan. Lalu dengan langkah tertati-tati, jalan agak sempoyongan. Kedua tangannya mulai menggapai pintu depan. Bu Cucu, ada apa Bu? Silakan masuk. Tapi sapaan ramah Mak Siti malah dibalas ketus oleh Bu Cucu. Emosi yang dari tadi dipendamnya tiba-tiba seperti berapi gunung yang hendak memuntahkan lahar. Tidak ada rasa hormat apalagi kasihan melihat kondisi Mak Siti yang sepertinya memang sedang kurang sehat. Gak perlu, saya hanya mau tahu apa alasan Mak Siti menyebarkan kabar tentang jenazah kakak saya ke warga kampung. Apa Mak Siti sengaja ingin mempermalukan mendiang Tesaro di akhir hayatnya? Apa Mak Siti masih sakit hati? Dulu Tesaro menyita TV Mak Siti karena tidak bisa bayar hutang. Cerocos Bu Cucu tanpa memberi kesempatan untuk Mak Siti bicara. Mak Siti terlihat kebingungan karena dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Bu Cucu. Maaf, maksud Bu Cucu apa ya? Nini tidak paham, saut Mak Siti bingung. Alah, jangan pura-pura tidak tahu ya Mak. Emak kan yang bilang ke warga kalau jasad kakak saya susah dimandikan dan menebar bau busuk. Lalu air yang dipakai untuk memandikan berubah jadi bau hitam dan berbau kayak air comberan. Itu juga pasti emak yang menyebarkan. Ayo ngaku, iya kan? Tanya Bu Cucu sambil tangan kirinya menunjuk-nunjuk ke arah wajah Mak Siti. Mak Siti kaget. Tapi Nini tidak merasa begitu Bu Cucu. Demi Allah, bukan Nini yang menyebarkan berita itu. Nini berani sumpah, demi Allah. Kata Mak Siti yang memang sama sekali tidak tahu menahu soal ini. Sudahlah Mak, jangan pura-pura bodoh. Jujur saya atas nama keluarga besar mendiang kakak saya benar-benar kecewa sama Mak. Kami bayar emak itu hanya untuk memandikan jenazah Tesaro, bukan untuk menyebarkan kondisi jenazah Tesaro kepada warga, sungut Bu Cucu. Kemudian Bu Cucu pun berlalu setelah sebelumnya membanting pintu rumah Mak Siti dengan sekeras-kerasnya hingga menimbulkan suara gaduh yang mengagetkan Mak Siti. Astagfirullahaladzim. Mak Siti yang kaget spontan memegangi dadanya dengan tangan kiri.
Raut wajah Mak Siti terlihat berubah sedih. "Cobaan apa lagi ini yang menimpa hamba ya Allah?" Saut Mak Siti sambil mengusap-usap dadanya yang kini hanya tinggal tulang berlapis kulit. Sejak peristiwa itu warga jadi malas untuk memakai jasa Mak Siti karena takut barang-barang yang dipakai jenazah dicuri dan kondisi jenazah saat dimandikan disebarluaskan oleh Mak Siti. Bu Juju yang merasa kakaknya sebagai korban dari Mak Siti pun ikut menghasut warga agar jangan lagi memakai jasa Mak Siti. Bukan ini yang menyebarkan kondisi jenazah Bu Saroh, tapi kamu malah menuduh tanpa bukti dan menghasut warga agar mematikan rezeki Nini. Itu sama sekali tidak adil, Bu Juju. Tiba-tiba suara serak sosok Mak Siti mengagetkan Bu Juju yang sedang mengingat-ingat kesalahan fatal yang pernah dia lakukan pada Mak Siti sewaktu masih hidup. Maafkan saya, Mak. Saya... Bu Juju kehilangan keberanian untuk melanjutkan ucapannya ketika perlahan sosok Mak Siti makin mendekat ke arahnya. Sontak bau busuk pun menyeruak, membuat Bu Juju merasa mual, ingin muntah karena tidak tahan dengan baunya. "Percuma kamu minta maaf, Bu Juju. Nini sudah meninggal. Bahkan warga sampai tidak sudi memandikan jasad dan mengurus jenazah Nini." Suara arwah Mak Siti terdengar pelan, hampir menyerupai bisikan, tapi tetap saja menggetarkan hati Bu Juju. Tubuh Bu Juju makin gemetar, menahan rasa takut yang mulai mengintimidasi dirinya. "Semua itu gara-gara kamu, Bu Juju." Tiba-tiba, suara sosok Mak Siti berubah jadi bentakan. Bu Juju makin dalam menundukkan wajah. Dia sama sekali tidak berani membuka mata. Kedua matanya terpejam sambil menangis terisak, menyesali semua perbuatan jahatnya pada Mak Siti. Akan tetapi, sepertinya sosok Mak Siti tidak terpengaruh sedikit pun melihat Bu Juju yang terlihat sangat menyesal. Mendadak sosok Mak Siti melayang, terbang makin mendekat ke arah Bu Juju, hingga jarak mereka berdua kini hanya dibatasi oleh satu jengkal tangan saja. Kemudian sosok Mak Siti memukulkan gayung batok kelapanya berkali-kali ke kepala Bu Juju. Terdengar teriakan kesakitan sambil minta ampun dari mulut Bu Juju, karena dari kepalanya kini mulai mengucurkan darah akibat hantaman gayung batok kelapa dari sosok Mak Siti. Tapi bukannya merasa kasihan, sosok Mak Siti malah seperti kalap. Sosok Mak Siti justru makin keras memukul-mukulkan gayung batok kelapa tersebut, sampai akhirnya tubuh Bu Juju pun tumbang, menghantam tiang listrik yang ada di sampingnya. Sesaat sebelum Bu Juju meregang nyawa, dia masih bisa melihat sosok Mak Siti yang tertawa terbahak-bahak dengan suara menggigitkan bulu kuduk, seolah-olah dia merasa sudah puas melampiaskan dendam pada Bu Juju. Kematian Bu Juju yang tidak wajar tentu saja membuat warga jadi makin ketakutan dan merasa diteror oleh sosok Mak Siti. Sejak saat itulah, warga kedua kampung jadi makin takut untuk melewati jalan tersebut di malam hari. Jangankan di malam hari, bahkan saat sore pun mereka tidak berani. Ditambah lagi masih minimnya penerangan di tempat itu, semakin menambah seram suasana di sana. Bahkan tukang becak saja tidak ada yang berani menerima pelanggan, meski ditawari bayaran yang jauh lebih besar dari penumpangnya. Jadi Mak Siti ini dulunya adalah pemandi jenazah yang cukup disegani di kedua kampung tersebut. Tapi ada salah seorang warga yang merupakan murid Mak Siti yang juga sama-sama berprofesi sebagai pemandi jenazah, yang tidak suka melihat Mak Siti lebih disukai warga. Warga baru bernama Bu Lela tersebut diam-diam ingin merebut lahan rezeki dari Mak Siti dengan berbuat curang. Bu Lela memfitnah Mak Siti dan ingin menjatuhkan nama baiknya agar tidak lagi dipercaya warga sebagai pemandi jenazah andalan mereka. Diam-diam Bu Lela mencuri cincin pernikahan yang masih terpasang di jari manis mendiang Bu Nuni saat Mak Siti pulang ke rumahnya sebentar untuk mengambil gayung batok kelapanya yang ketinggalan. Lalu Bu Lela diam-diam juga menyelinap masuk ke dalam rumah Mak Siti yang memang tidak pernah terkunci untuk meletakkan cincin milik Bu Nuni tersebut di bawah tikar pembaringan Mak Siti. Bu Lela juga menghasut Tarman dan warga agar menggeledah rumah Mak Siti. Bu Lela begitu pandai menghasut warga dengan kata-kata yang meyakinkan, hingga warga pun percaya begitu saja semua ucapannya.
Bu Lela jugalah yang sudah menyebarkan gosip tentang orang yang dimandikan Mak Siti dan memfitnah Mak Siti. Kalau Mak Siti yang menyebar rumor itu. Salah satunya tentang kondisi jenazah Bu Saro yang berbau busuk seperti kotoran. Juga soal air untuk memandikan jenazah yang tiba-tiba berubah kotor dan hitam seperti air comberan. Hingga Mak Siti pun tak lagi terpakai jasanya oleh warga. Mereka semua tidak ada yang sudi menggunakan jasad Mak Siti untuk memandikan jenazah kerabatnya yang meninggal. Karena tidak mau kecelakaan jasad keluarga mereka tersebar, mereka pun mulai beralih dengan menggunakan jasa dari Bu Lela. Mak Siti kini jadi makin susah untuk mencari nafkah, bahkan untuk makan pun dia susah. Sampai akhirnya Mak Siti pun meninggal karena kelaparan. Dengan tempat tidur dari susunan bambu, beralaskan selembar tikar yang sudah rombeng, dan gayung batok kelapa yang selalu dia bawa. Beberapa hari setelahnya warga mengeluh bau busuk dan mereka menemukan jasad Mak Siti yang sudah membusuk dikerubungi belatung dan lalat hijau. Bu Lela tidak mau memandikan jenazah Mak Siti dengan alasan terlalu menjijikan dan berbau sangat busuk. Akhirnya warga pun sepakat untuk langsung menguburnya dengan cara menggulung jasadnya bersama tikar dan gayung batok kelapa miliknya tanpa dimandikan, dikafani, dan disolatkan, layaknya mengurus jenazah pada umumnya. Sejak saat itulah arwah Mak Siti gentayangan menuntut balas pada warga dan Bu Lela. Bu Lela pun sempat mendengar rumor jika orang yang bertemu dengan sosok Mak Siti dalam beberapa hari biasanya akan meninggal. Entah meninggalnya karena kecelakaan ataupun jatuh sakit. Bu Lela semakin ketakutan dan mulai dihantui rasa bersalah. Dia pun mulai hidup dengan penuh rasa ketakutan. Bu Lela sama halnya dengan para warga, jadi tidak berani keluar malam. Sampai akhirnya keserakaannya mengantarnya dalam ajal. Bu Lela tadinya selalu menolak untuk memandikan jenazah di malam hari. Akan tetapi pada suatu malam, seorang keluarga kaya pemilik peternakan sapi yang bernama Pak Heri, istrinya baru saja meninggal jam 9 malam sehabis melahirkan bayinya. Pak Heri menawarkan Bu Lela dengan bayaran 3 kali lipat dari upah biasanya, asalkan dia mau malam itu juga memandikan jasad istrinya. Bu Lela yang silau oleh banyaknya upah yang nanti akan dia terima dari Pak Heri, akhirnya memberanikan diri untuk keluar malam. Namun naas, di tengah jalan sosok Mak Siti muncul dan menghadangnya. Bu Lela yang ketakutan mencoba berlari secepat mungkin, tapi tetap saja sosok Mak Siti mengejarnya sambil terbang dengan rambut putih panjang berantakan yang terurai dan membawa gayung dan tikar. Lalu sosok Mak Siti tiba-tiba sudah muncul di depannya. Bu Lela makin ketakutan sambil berjalan tersurut ke belakang, terus memohon ampun kepada sosok Mak Siti. Arwah Mak Siti meminta Bu Lela untuk mengakui semua perbuatannya di depan semua orang. Bu Lela yang sudah ciut nyalinya menyanggupi permintaan sosok Mak Siti. Bu Lela pun datang ke rumah Pak Heri untuk memandikan jasad istri beliau. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, di sana di hadapan banyak orang akhirnya mengakui semua perbuatan jahatnya selama ini kepada mendiang Mak Siti. Warga yang mendengarnya sangat kaget dan merutuk semua perbuatan jahat Bu Lela. Bu Lela hanya menundukkan wajah sambil menangis, meminta agar warga mau memaafkannya. Tapi warga yang terlanjur geram berinisiatif hendak mengusir Bu Lela dari kampung sebagai efek jerah. Suara jerit tangis Bu Lela yang memohon ampunan warga tidak didengar warga. Warga jadi merasa sangat berdosa dan bersalah. Sudah ikut memfitnah dan juga menzolimi Mak Siti yang ternyata memang tidak bersalah. Namun sesaat sebelum warga beramai-ramai hendak menyeret tubuh Bu Lela, tiba-tiba saja sosok Mak Siti muncul lalu mengangkat kedua tangannya ke atas. Anehnya, tubuh Bu Lela pun sontak jadi ikut terangkat ke atas, seperti ada tangan tak terlihat yang mengangkatnya. Bu Lela berteriak-teriak ketakutan, meminta sosok Mak Siti agar menurunkan tubuhnya. Tak lama kemudian, sosok Mak Siti menurunkan kedua tangannya ke bawah. Saat itulah, tubuh Bu Lela pun jadi ikut jatuh terbanting ke lantai. Bu Lela pun tewas dengan kepala pecah. Lalu sosok Mak Siti pun memandikan Bu Lela di depan semua orang yang datang melayat. Setelah kematian Bu Lela yang tragis, teror Mak Siti pun berhenti tepat di 7 hari kematiannya.
Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.